Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan. Suara Pelita Hidup kembali menyapa kita lewat kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 13 dari ayat yang ke-26 sampai dengan 30. Demikian kalimat firman Tuhan. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, Aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung." Kali ini firman Tuhan berbicara kepada kita tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Seorang tuan menaburkan benih gandum di ladangnya. Beberapa waktu kemudian tumbuhlah gandum itu dan tumbuh pula lalang besertanya. Maka para hamba-hamba berkata kepada Tuan, "Izinkan kami untuk mencabutnya, Tuan." Namun Tuan itu berkata, "Jangan. Manakala kamu mencabut daripada lalang itu, jangan-jangan nanti ikut tercabut juga pohon gandumnya." Apa yang menjadi pelajaran baik bagi kita dari perumpamaan kerajaan Allah dalam bertumbuhnya gandum diikuti juga bertumbuhnya lalang. Seiring dengan wabah yang sedang terjadi melanda bumi saat ini, dan berbagai-bagai negara lewat pemerintahannya menyerukan bagaimana masyarakat untuk boleh hidup berdampingan, bahkan disebut berdamai dengan COVID-19. Di Indonesia, pemerintah kita lewat presiden kita dinyatakan mari menghadirkan kebiasaan tatanan hidup baru yang disebut new normal. Kita hubungkan dengan firman Tuhan. Tentu sangat mengganggu COVID-19 untuk kehidupan kita. Seperti begitu sangat mengganggu bagi tuan karena tumbuh juga lalang bersamaan dengan gandumnya. Kami memberikan beberapa pesan kepada kita. Yang pertama, fakta histori kehidupan manusia.
menunjukkan kepada kita bahwa kita harus selalu waspada dan siap hidup berdampingan dengan si pengganggu. Harus mampu menunjukkan bahwa kita memiliki kekuatan yang bersumber dari penolong kita, yaitu Roh Kudus. Seperti pernyataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ingat, mari kita ingat, siapa saja yang lalai, disitulah kita akan menjadi korban si pengganggu, yaitu roh jahat itu. Bagaimana benih itu supaya terus tumbuh dengan baik? Dia harus tunjukkan dirinya, tetap membutuhi dirinya, tetap hidup, dan tetap bertumbuh, sehingga pada waktunya nanti dia dapat menunjukkan buahnya. Sejarah kehidupan yang dimulai dari Taman Eden dan ke generasi yang sangat panjang, betapa besarnya pengaruh si pengganggu itu. Selalu saja begitu. Namun kita tahu bahwa setiap konsentrasi kita berada pada titik yang salah, berada pada arah yang salah, maka selalu kita menjadi korban dan penderitaan, kerugian menjadi akibat. Kita harus menyatakan bahwa cerita kehidupan menjadi sangat bervariasi. Tentunya variasi berkat bila konsentrasinya percaya kepada Tuhan. Dan variasinya akan kutuk bila konsentrasinya menolak Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan lewat perumpamaan ini, biarlah gandum itu tumbuh dan biarlah lalang itu pula tumbuh. Nanti ada waktunya. Bahwasanya berkas-berkas daripada lalang itu diikat dan dibakar, tetapi gandum itu dikumpulkan ke lumbung. Paket cerita kehidupan manusia di bumi nampaknya adalah selalu beriringan dengan sebuah kesusahan dan sebuah kebahagiaan. Siapa saja yang hidup berdasarkan petunjuk-petunjuk kebenaran, maka mereka selalu akan menuai kebahagiaan atau berkah. Tapi siapa saja yang menolak kebenaran itu, pada akhirnya mereka akan terhukum. Buktikan konsentrasi hidupmu, pondasinya benar, yaitu firman Tuhan. Buktikan engkau bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. Buktikan kehidupanmu tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Karena apa? Iblis terus bekerja, tetapi Tuhan akan terus mencari siapa yang mau melakukan firman-Nya. Pada waktunya akan mendapat upahnya.
Tapi siapa yang menolak Tuhan pada waktunya akan mendapat hukumannya. Mari Bapak dan Ibu, tetaplah hidup berpegang pada firman Tuhan, supaya pada akhirnya engkau menerima dan mewarisi hidup yang kekal itu. Jangan sempat engkau mewarisi neraka itu. Kiranya lewat kebenaran firman ini, seluruh keadaan perlu kita sikapi dengan baik, sehingga ketika ditawarkan kepada kita semua peraturan kehidupan menuju hal-hal yang lebih baik, kita disiplin dan taat melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam persaudaraan di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.